Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Kurniawati dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi, Universitas PGRI Semarang. Di sini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai gangguan perkembangan dan perilaku. Gangguan perkembangan adalah kegagalan untuk berkembang, di mana sebenarnya anak tersebut lahir dengan cukup bulan, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengalami kegagalan dalam perkembangan sosial atau motorik. Gangguan perkembangan sendiri terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, autisme, yang kedua, retardasi mental, yang ketiga, ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Ya, saya Kamila akan menjelaskan tentang ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Sebenarnya normal ketika anak terkadang sulit memusatkan perhatian atau berperilaku impulsif. Namun, pada anak ADHD, perilaku tersebut lebih sering muncul di sekolah serta interaksi sosial dengan anak-anak lain. Kebanyakan penderita ADHD mengalami kedua gejala tersebut, meskipun kadang hanya salah satu gejala yang nampak. Berikut ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai gejala ADHD pada anak-anak, yakni sulit memusatkan perhatian, tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu, perhatian yang mudah teralihkan, sering terlihat seperti tidak mendengarkan pembicaraan atau arahan, tidak memperhatikan hal detail, ceroboh, sulit mengatur tugas dan aktivitas yang dijalani, sulit mengikuti instruksi untuk mengerjakan sesuatu, sering kehilangan barang-barang yang digunakan sehari-hari, sulit untuk diam di tempat duduknya ketika mengikuti pelajaran di kelas, sulit melakukan aktivitas dengan tenang, berlari-lari atau memanjat suatu di saat yang tidak tepat, sering memotong pembicaraan orang lain, berbicara terlalu banyak, sering mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh orang lain, tidak dapat diam dan selalu ingin bergerak. Selanjutnya, penyebab ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui dengan pasti, tapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ADHD dapat terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor berikut, yakni keturunan atau faktor genetik, kelahiran prematur, kelainan pada struktur atau fungsi otak, kerusakan atau sewaktu dalam kandungan, ibu menggunakan nafsa, mengonsumsi minuman beralkohol, atau merokok selama masa kehamilan, ibu mengalami stres waktu hamil, paparan racun dari lingkungan sewaktu masa kanak-kanak. Diagnosis ADHD. Diagnosis ADHD cukup sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Ada serangkaian pemeriksaan fisik serta psikologi yang akan dilakukan oleh dokter anak dan psikiater. Selain keluarga, pihak sekolah khususnya guru juga sebaiknya terlibat dalam proses ini. Pemeriksaan untuk mendiagnosis ADHD meliputi wawancara dan pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan wawancara baik dengan anak maupun dengan orang tua, guru, dan pengasuh. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Gita Melitasari. Langkah penanganan ADHD dapat dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan atau melalui psikoterapi. Pemberian obat-obatan yang umum untuk ADHD adalah metilpenidat. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia pada otak sehingga dapat meredakan gejala ADHD. Bila terjadi efek samping yang buruk, maka dokter akan memberikan obat lain yang meliputi atomoxetin, amitriptilin, atau obat golongan agonis alfa, misalnya klonidin. Sedangkan penanganan melalui psikoterapi juga berguna untuk mengatasi gangguan mental lain yang menyertai ADHD, misalnya depresi. Hal ini dapat dilakukan dengan terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, terapi psikoedukasi, dan pelatihan interaksi sosial. Gangguan perilaku merupakan gangguan serius dalam hal tingkah laku dan emosi yang dapat terjadi pada anak-anak maupun remaja, berupa pola tingkah laku yang mengganggu dan penuh kekerasan. Gangguan perilaku yang tidak diatasi pada masa anak-anak dapat berlanjut menjadi gangguan kepribadian pada masa dewasa. ODD atau Oppositional Defiant Disorder
merupakan gangguan perilaku yang sering muncul di masa kanak-kanak dengan gejala berupa mudah marah dan tersinggung. ODD biasanya muncul di usia 6-8 tahun, tetapi bisa berlangsung sampai remaja bahkan dewasa. Gejala yang ditunjukkan juga lebih agresif dan lebih sering muncul dibanding tantrum, yakni keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan berbagai cara sehingga menimbulkan dampak negatif pada keseharian penderitanya. Gejala ODD atau ciri. Penentangan dan pembangkangan merupakan perilaku yang normal muncul pada masa perkembangan anak. Tetapi pada anak yang menderita ODD, perilaku yang senang membangkang ini akan lebih parah dan berlangsung lebih lama, sedikitnya 6 bulan. Biasanya, gejala ODD terlihat sebelum anak memasuki masa sekolah. Namun, bisa saja muncul menjelang masa remaja. Gejala tersebut dapat menyebabkan gangguan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun sosial. Gejala ODD bisa terlihat pada perilaku dan emosi penderita yang dapat dikenali dari beberapa perilaku berikut. Mudah hilang kesabaran, mudah marah, kesal, dan tersinggung, sangat sensitif dan mudah merasa terganggu, sering mengganggu dan membuat marah orang lain, sering berdebat dengan orang yang lebih tua, kerap menolak mematuhi perintah atau peraturan, sering menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri, sering menunjukkan dendam atau kebencian pada orang lain. Penyebab ODD. Penyebab ODD masih belum diketahui dengan pasti. Kebanyakan orang tua melaporkan bahwa anak ODD biasanya lebih kaku dan lebih sering menuntut dibandingkan saudaranya saat masih kecil atau seumurannya. Gabungan faktor biologis, psikologis, dan lingkungan mungkin turut berperan sebagai penyebab ODD. Di antaranya, faktor biologis. Kelainan dan cedera pada bagian tertentu otak dapat menimbulkan masalah perilaku yang serius pada anak di kemudian hari. ODD juga berhubungan dengan kelainan fungsi otak pada bagian neurotransmitter yang membantu sel-sel otak saling berkomunikasi. Ketika sel otak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka gejala ODD dan penyakit mental lain pun bisa muncul. Selanjutnya adalah faktor genetik. Banyak pula ditemui anak ODD yang juga memiliki anggota keluarga dekat yang mengalami gangguan perilaku atau masalah psikologis cukup berat seperti gangguan mood, kecemasan berlebihan, dan gangguan kepribadian. Faktor lingkungan. Disfungsi kehidupan keluarga, riwayat gangguan mental dalam keluarga, dan atau penyalahgunaan obat-obatan serta pola penerapan disiplin yang tidak konsisten oleh orang tua dapat berkontribusi dengan sebagai pemicu dan berkembangnya gangguan perilaku pada seorang anak. Diagnosis ODD. Dokter spesialis kejiwaan atau psikiater akan mengevaluasi kesehatan mental pasiennya dengan cara tanya jawab atau wawancara. Pasien akan didiagnosis mengalami ODD apabila telah memenuhi kriteria dari The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Adapun langkah-langkah penanganannya yaitu dengan cara melalui psikiater dengan terapi kognitif, terapi interaksi orang tua dan anak, terapi keluarga. Adapun dengan orang tua yaitu memberi contoh perilaku yang baik, menghindari hal-hal yang memicu perdebatan, memuji perilaku positif anak, serta memberi hukuman yang wajar. Berikut ini kami menyediakan video yang menunjukkan bagaimana sikap seorang anak ODD. Stop! No! Ow! Stop! Okay! Why? Stop! Stop! Oh my god. Alexa! Damn it, Ethan, knock it off now. Now! No, don't. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.